Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usia 40 tahun adalah usia istimewa sebab Allah menyebutkannya secara khusus di dalam Al-Quran. Ia juga mengajarkan doa ketika seseorang telah berusia 40 tahun di dalam ayat yang sama, yaitu di dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sehingga apabila ia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, maka ia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhai. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan pada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Usia 40 tahun menurut Ibnu Katsir adalah masa kematangan akal, pemahaman, dan pengendalian diri. Imam Sayyid Qutb di dalam tafsir Fi Zilalil Quran mengatakan, usia 40 tahun merupakan puncak kematangan dan kedewasaan. Pada usia ini sempurnalah segala potensi dan kekuatan, sehingga manusia memiliki kesiapan untuk merenung dan berpikir secara tenang dan sempurna. Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan, umumnya pada usia 40 tahun manusia baru mencapai kematangan dan kemantapan sebagai seorang insan. Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir menerangkan bahwa usia 40 tahun adalah usia tercapainya kesempurnaan akal, fikiran, pemahaman, dan kebijaksanaan. Dan bukankah Rasulullah SAW menerima wahyu pertama pada usia 40 tahun? Tidak hanya menunjukkan istimewanya usia 40 tahun, melalui surat Al-Ahqaf ayat ke-15 ini Allah juga menuntun kita untuk mulai berdoa dengan doa yang isinya mengandung 5 poin. Adapun poin-poin tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah menuntun kita agar memperbanyak syukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Ketika memasuki usia 40 tahun, Allah menuntun kita untuk mulai berdoa dengan doa di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 yang dimulai dengan meminta ilham, taufik, petunjuk, dan bimbingan agar bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Ia anugerahkan kepada kita dan kepada orang tua kita. Usia 40 tahun adalah saat menginsafi begitu banyak nikmat ilahi, sebagaimana penjelasan para mufassirin bahwa usia ini adalah usia kematangan, kedewasaan, dan di antara tanda kematangan serta kedewasaan adalah seseorang banyak bersyukur kepada Allah, bukan banyak mengeluh, menjadi lebih bijaksana dengan mensyukuri apa yang ada, bukan menuruti ego dengan merisaukan apa yang hilang atau tiada. Poin yang kedua adalah Allah menuntun kita dengan doa agar memperbanyak amal saleh yang Ia ridhai. Wa an a'mala salihan tardahu, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai ya Rabb. Usia 40 tahun adalah masa memperbanyak amal soleh, maka Allah menuntun kita untuk meminta taufik agar bisa beramal soleh yang Ia ridhai. Ridha Allah adalah puncak tujuan seorang hamba, dan ketika usia kita memasuki 40 tahun, maka beramal soleh adalah menjadi prioritas utama. Poin yang ketiga adalah Allah menuntun kita agar berdoa dan berorientasi masa depan kepada masa depan anak-anak dan generasi berikutnya. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Pada usia 40 tahun, kita harus memiliki perhatian yang lebih besar terhadap anak-anak dan generasi kita selanjutnya, berharap dan mengikhtiarkan kebaikan kepada mereka, memikirkan masa depan mereka, terutama masa depan di akhirat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pertanyaan Nabi Yakub alaihissalam, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kamu sembah nanti setelahku, wahai anak-anakku? Tidak pernah ia menanyakan, "Ma ta'kuluna min ba'di?" Apa yang akan kamu makan setelahku? Kita telah menyaksikan betapa kerasnya tantangan generasi saat ini di era digital seperti sekarang ini. Maka betapa
betapa pentingnya membekali anak-anak kita dengan iman dan akhlak, ilmu dan adab, agar mereka tidak terjerembab ke dalam jurang kemaksiatan dan dosa. Selalulah mendoakan mereka pada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik hati. Mudah-mudahan Allah memberikan tuntunan kepada anak-anak dan generasi kita untuk selalu berada pada jalan yang benar. Poin yang keempat adalah Allah menuntun kita agar bersegera dalam bertaubat. Inni tubatu ilaika, sesungguhnya aku bertaubat kepada engkau. Ketika menafsirkan penggalan doa ini, Imam Ibnu Katsir mengatakan, di sini terkandung petunjuk bagi orang yang telah mencapai usia 40 tahun selalu memperbaharui taubat kepada Allah dan bertekad teguh atas pertaubatannya tersebut. Karena usia 40 tahun adalah dimulainya fase kehidupan baru. Life begin at 40. Seperti apa kebiasaan seseorang di usia 40 tahun itu, maka biasanya begitulah ia hingga akhir hayatnya nanti. Karena taubat menjadi pintu perubahan dan banyak memperbaharui taubat adalah jalan kebaikan untuk mengupgrade kualitas seseorang. Poin yang kelima adalah di dalam ayat ini adalah Allah menuntun kita agar banyak berserah diri kepada Allah. Wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Kata Muslim, Islam berasal dari akar kata yang berarti berserah diri. Jadi orang yang Islam adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Memasuki usia 40 tahun, kita harus lebih komitmen berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik secara umum lebih komitmen sebagai seorang muslim dengan berserah diri mengikuti syariatnya, maupun secara khusus lebih banyak bertawakal dan menerima segala ketentuannya. Betapa banyak masalah rumit yang hanya bisa diselesaikan dengan sebuah penerimaan, dan betapa banyak problematika besar yang solusinya salah satunya adalah bertawakal. Tentu bukan berarti meninggalkan ikhtiar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.